Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rasya Faris Zuziar. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, presentasi untuk UAS.com yang akan menampilkan PPT dari hasil kerja individu saya. Yang pertama ada pendahuluan statistika yang terdiri dari beberapa istilah, yaitu ada statistika, yaitu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengimplementasikan data. Lalu ada data, hasil dari pengamatan atau pengukuran yang dikumpulkan, dapat berupa angka, teks, kategori, atau informasi lainnya. Juga ada statistik, yaitu ukuran numerik dari data sampel. Selanjutnya ada populasi, yaitu keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Selanjutnya ada sampel, yaitu sebagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Ada juga sensus yang mengumpulkan data terhadap seluruh anggota populasi. Juga ada parameter, yaitu ukuran numerik yang menggambarkan karakteristik populasi. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data terbagi dari dua, yaitu data kuantitatif, yaitu dari data kuantitatifnya terbentuk angka dari hasil perhitungan atau pengukuran. Biasa terdiri dari discrete, yaitu nilai bulat dan dapat dihitung, contohnya jumlah siswa. Continue, nilai dalam bentuk rentan atau interval, contoh suhu 17 derajat sampai dengan 24. Juga ada data kualitatif, yaitu data yang dalam bentuk kategori atau kelompok, misal warna atau agama. Selanjutnya ada skala pengukuran. Ini terbagi menjadi 4, yaitu nominal, ya data yang hanya dapat yang sebagai label atau kategori tidak dapat diurutkan. Selanjutnya ordinal, data yang dapat diurutkan tetapi selisih antar kategori tidak terukur jelas. Dan juga ada rasio, memiliki titik nol absolut dan dapat dilakukan operasi perbandingan. Ada interval yang memiliki selisih bermakna tetapi tidak memiliki nol absolut alamiah. Next, kita akan membahas tentang statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Adalah metode yang mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data hingga memberikan gambaran umum tentang suatu kelompok data. Fokus utama dalam menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, itu mean atau rata-rata, yaitu pengukuran nilai rata-rata seluruh data. Ada yang kedua, ada median, yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Yang ketiga ada modus, nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Ada range atau jangkauan, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Juga ada simpangan rata-rata, yaitu rata-rata selisih setiap data terhadap mean. Ragam varians mengukur seberapa jauh data penyebaran dari rata-rata. Simpangan baku akar kuadrat dari varians. Ini ada kuartil, Q1, Q2, Q3. Ini dia kira-kira mirip lah dengan median. Kemudian ada IQR atau interquence range, itu IQR sama dengan Q3 kurang Q1. Kemudian lanjut ada peluang atau pengertian peluang adalah peluang sama dengan atau probabilitas adalah ukuran numerik yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. 0 sama dengan tidak mungkin terjadi, 1 pasti terjadi. Semakin mendekati 1, semakin besar peluang terjadi. Kemudian ada ruang sampel. Ruang sampel adalah hasil yang terjadi dari suatu eksperimen. Contohnya lempar koin X, itu gambar atau angka. Yang kedua lempar dadu X,
Yang bisa terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kejadian event, kajian adalah bagian dari ruang sampel. 3 operasi penting. 1. Komplement A. Kejadian yang bukan A dan irisan A, B. Kejadian terjadi bersama. Gabungan A dan B. Salah satu dari dua kejadian terjadi. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi adalah banyaknya susunan berbeda yang beberapa objek. Memperhatikan urutan. Kemudian ada kombinasi. Adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Peluang bersyarat. Peluang kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B sudah terjadi. Digunakan saat dua kejadian berkaitan tahu dipengaruhi oleh kejadian lain. Selanjutnya ada pendugaan parameter dan pendugaan selam. Pendugaan parameter. Pendugaan parameter adalah proses memperkirakan nilai parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi berdasarkan data sampel. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada pendugaan titik atau point estimation, memberikan suatu nilai sebagai perkiraan peran. Contoh, rata-rata tinggi 10 siswa 165 cm digunakan sebagai dugaan rata-rata populasi dan tidak menunjukkan tingkat kepastian. Yang kedua ada pendugaan selam, memberikan rentang nilai tempat parameter populasi kemungkinan berbeda menggunakan margin of error dan tingkat kepercayaan. Contoh, interval 90%, 11.686 sampai 1.759. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Pengertian dari uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau klaim mengenai parameter populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data sampel. Jenis hipotesis. Hipotesis nol atau H0, klaim yang dianggap benar sementara. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1, klaim yang ingin dibuat peneliti. Selanjutnya ada jenis pengujian, yaitu uji satu arah dan kedua uji dua arah. Uji statistik terdiri dari A. Rata-rata sampel kecil, yaitu N kurang dari 30, digunakan distribusi T-student. Dan B. Uji rata-rata sampel besar, N lebih besar daripada 30, gunakan Z-score. Selanjutnya uji hipotesis pada rata-rata dua sampel. Uji rata-rata dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah dua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Jenis uji yang digunakan yaitu ada dua sampel independen atau independent samples, digunakan bila dua kelompok tidak saling berhubungan. Contohnya kelompok pria versus wanita. Jika varian sama, maka lakukan uji T dengan Pollard variance. Jika varian berbeda, maka dilakukan dengan uji T Welch. Selanjutnya ada sampel kedua, yaitu dua sampel berpasangan atau paired samples. Digunakan jika dua data saling berkaitan berasal dari objek yang sama. Langkah-langkah uji beda rata-rata menentukan hipotesis 0 dan H1. Yang kedua, menentukan jenis uji. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Keempat, menentukan tabel T. Yang kelima, membuat keputusan. Dan keenam, menarik kesimpulan berdasarkan konsep masalah. Selanjutnya, ada korelasi dan regresi. Korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan serta seberapa kuat dan arah mana hubungan antara dua variabel. Selanjutnya ada regresi, yaitu regresi adalah pengertian linear sederhana adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y serta membuat prediksi nilai Y berdasarkan X. Selanjutnya adalah ANOVA, yaitu analysis of variance adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Syarat uji ANOVA yaitu ada data berupa interval atau rasio
Kemudian variansi antar kelompok harus homogen. Setiap kelompok berdistribusi normal. 4. Sampel dipilih secara acak. Kemudian ada jenis ANOVA. Yang pertama ada one way ANOVA, digunakan ketika hanya ada satu vektor atau variabel yang membedakan kelompok. Contohnya membandingkan 3 jenis pupuk terhadap 3 tanaman. Hipotesis H0, tidak ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok. H1, ada minimal satu kelompok yang berbeda. Kemudian ada two way ANOVA yang digunakan ketika terdapat faktor atau lebih yang mempengaruhi hasil. Contohnya perbedaan nilai siswa berdasarkan metode belajar dan jenis kelamin. Hipotesis meliputi 1. Perbedaan nilai siswa berdasarkan faktor A. 2. Perbedaan berdasarkan faktor B. Yang ketiga, interaksi antara A dan B. Selanjutnya, insight dan refleksi pribadi. Yaitu pertama, apa sih pemahaman yang paling berkesan? Yaitu ketika mengetahui logika di balik angka, menyadari bahwa statistika bukan cuma hitung-hitungan manual, tapi cara menyuruh komputer mengolah data dalam jumlah besar secara efisien. Kemudian peran praktikum dalam pemahaman. Menerapkan teori, praktikum membantu mengubah rumus yang sulit di kelas menjadi langkah-langkah kerja nyata di software. Kemudian dari bantuan ASLab, mempermudah pemecahan masalah teknis seperti error dengan bahasa yang lebih santai dan tentunya mudah dimengerti. Dampak nyata yang dirasakan, berpikir terstruktur, jadi terbiasa berpikir logis dan sistematis karena coding menuntut ketelitian urutan. Kemudian ada skill teknis yang bisa membaca output analisis data dan punya dasar kemampuan coding R yang berguna untuk kedepannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.